Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu kita akan belajar tentang buku 4 yang membahas tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya. Jadi di buku 4 ini khusus untuk membahas tentang ruang lingkup dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sekaligus disertai dengan angka kreditnya yang biasanya kita kenal dengan istilah PKB. Nah, bagi guru PKB merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensinya, baik itu pengembangan diri atau publikasi ilmiah atau dalam membuat karya inovatif yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, di sini guru diberi kesempatan seluas-luasnya dengan berbagai macam pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif yang bisa disesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing guru atau pendidik. Nah, agar kita memiliki persepsi yang sama terhadap buku ini, maka di buku ini di dalam bab 2 yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi guru, di bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian umum. Kenapa hal ini dibahas? Agar persepsi yang kita dapatkan ketika kita membaca buku 4 itu akan sama dengan apa yang dipersepsikan oleh sekolah misalnya, atau kepala sekolah sebagai leader atau manajer di sekolah, sekaligus sebagai legalitas kita dalam mengajukan akredit karena kita membutuhkan tanda tangannya. Yang kedua adalah cabang dinas atau dinas kabupaten kota misalnya sebagai perantara untuk pengajuan angka kredit ke penilai angka kredit, maka di sini juga harus mempunyai persepsi yang sama. Dan yang terakhir adalah penilai angka kredit itu sendiri yang harus punya persepsi yang sama terhadap buku 4 ini, sehingga apa yang kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu tidak sia-sia, atau kita bisa mengenali atau memahami betul apa yang diinginkan oleh buku 4. Ketika semua stakeholder atau semua lini memahami hal yang sama tentang buku 4, maka kerja kita dalam mengumpulkan angka kredit, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak akan sia-sia. Nah, disinilah pentingnya kita memahami penjelasan-penjelasan tentang definisi atau ruang lingkup dari pengembangan keprofesian. Baik, yang pertama adalah di bab 2 ini, di bagian yang pertama tentang pengertian umum. Apa yang dimaksud dengan PKB, teman-teman? PKB itu adalah, di sini teks aslinya, pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme sebagai seorang pendidik. Jadi PKB itu memang didesain untuk pengembangan kompetensi guru, baik dalam bentuk pengembangan diri maupun dalam publikasi ilmiah dan sekaligus dalam bentuk karya inovatif. Jadi kita diberi pilihan-pilihan yang banyak. Bertahap itu artinya apa? Ada beberapa pengembangan diri yang ada tingkatannya, misalnya ada tingkat dasar, ada tingkat lanjut. Begitupun ketika kita melakukan publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah juga akan bermacam-macam, sehingga kita bisa memilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita mampu untuk mengembangkan profesi kita sebagai seorang guru. Berkelanjutan artinya apa? Artinya hal ini akan berlaku secara terus-menerus dan tidak akan terputus selama kita menjadi seorang pendidik. Akhirnya kita akan menjadi pendidik yang profesional. Ini adalah pengertian dari PKB. Nah, untuk apa guru itu harus
melakukan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, diharapkan guru ketika sudah melakukan pengembangan diri atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka di sini guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk mendukung proses pembelajaran secara profesional. Karena guru kewajiban utamanya adalah mengajar di kelas, maka seluruh kegiatannya harus mendukung tugas utamanya, yaitu mengajar, atau kalau biasanya kita istilahkan adalah mendidik. Dengan mendidik itu membutuhkan sebuah ilmu, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pemahaman agar apa yang menjadi tujuan utama, yaitu di sini meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik akan tercapai. Nah, guru yang tidak melakukan PKB, yang tidak melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka guru itu akan stagnan ilmunya, atau tetap ya itu-itu saja. Misalnya ketika guru ingin menerapkan model pembelajaran misalnya, nah ketika dia tidak mau belajar tentang pengembangan diri dalam mempelajari model-model pembelajaran, maka dia akan tetap menggunakan hal yang sama dalam mengajar. Misalnya ceramah misalnya. Nah, guru akan terus-menerus menggunakan metode ceramah saja. Nah, ketika guru atau pendidik melakukan kegiatan PKB, maka diharapkan guru akan berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang up to date, yang bisa diterapkan di kelas. Contoh misalnya seperti sekarang masa pandemi, guru yang biasanya melakukan tatap muka sekarang menjadi daring. Yang biasanya luring sekarang menjadi daring. Nah, bila guru tidak melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka guru akan kebingungan dalam melaksanakan daring. Makanya guru diharuskan mengikuti misalnya ada workshop tentang pembelajaran daring, ada webinar misalnya, ada lagi pelatihan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan hal-hal yang baru tadi itu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti sekarang daring, banyak guru yang kebingungan, saya harus seperti apa dalam menjelaskan, saya harus seperti apa, saya harus pakai aplikasi apa yang harus saya lakukan, dan banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, disinilah peran PKB untuk memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran secara profesional. Tentu harapannya adalah, imbasnya adalah, efeknya adalah, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik, karena kita adalah seorang guru. Nah, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting di sini, PKB, ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu adalah bagian penting dari pengembangan keprofesian guru. Dan ini menjadi tanggung jawab sebagai seorang guru. Guru sebagai ujung tombak untuk menyiapkan masa depan anak-anak atau peserta didik, maka guru tidak boleh atau pendidik tidak boleh memiliki pengetahuan yang out of date. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang tidak terupgrade secara berkala. Nah, sehingga di sini pendidik perlu melaksanakan pengembangan kegiatan keprofesian yang berkelanjutan. Nah, ini adalah sebenarnya kewajiban guru yang harus dilaksanakan secara berkala. Misalnya untuk mengikuti PD ya minimal 1 tahun atau 1 semester 1 kali. Tidak harus intens di dalam melaksanakan pengembangan diri sehingga dia melupakan kewajiban utamanya, yaitu mengajar di kelas. Maka guru harus memiliki rencana berapa banyak pengembangan diri yang harus saya lakukan, berapa banyak penelitian tindakan kelas yang harus saya buat, dan seterusnya, sehingga
di samping kegiatannya juga berjalan maksimal, karir yang dia harus, Bapak Ibu guru yang harus dicapai juga akan berjalan. Sehingga tidak timpang, artinya guru hanya fokus mengajar sehingga karirnya tidak diurusi misalnya. Atau sebaliknya, hanya mengurusi karirnya tanpa mengurusi kewajiban utama untuk mengajar di kelas. Sehingga dua hal itu, yaitu mengajar dan meniti karir, itu akan berjalan bersamaan dan saling mendukung. Nah, selanjutnya adalah PKB itu bagi seorang guru itu fokus pada pemenuhan pengembangan kompetensi guru untuk untuk mendukung pengembangan karirnya. Jadi melaksanakan pembelajaran itu sebenarnya adalah untuk mendukung karirnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melaksanakan PKB, maka kembalinya atau muaranya adalah ke hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas sebagai seorang pendidik di kelas. Nah, ketika PKB ini mendukung pembelajaran di kelas, maka secara tidak langsung efeknya adalah peserta didik menjadi maksimal hasilnya. Nah, ini akan selalu berkaitan. Nah, ruang lingkup apa yang ada di dalam PKB, maka ini yang menjadi sangat penting, teman-teman. PKB, ruang lingkupnya adalah yang pertama pengembangan diri, teman-teman. Pengembangan diri. Nanti jenis-jenisnya akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ada. Yang kedua adalah publikasi ilmiah. Dan yang ketiga adalah karya inovatif. Nah, ketiga hal inilah yang ada di dalam naungan PKB. Jadi teman-teman, kalau kita sebut pengembangan diri itu sebagai PD, publikasi ilmiah itu PI, dan karya inovatif itu KI. Jadi hal inilah yang wajib harus kita penuhi di dalam mengajukan angka kredit kita atau pengajuan kenaikan pangkat. Nah, pengembangan diri, kita lihat pengembangan diri itu apa? Pengembangan diri adalah tujuannya untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan bagi profesi guru. Jadi pengembangan diri yang kita lakukan itu harus bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan bagi seorang guru. Yang kedua adalah pengembangan diri, teman-teman. Pengembangan diri untuk pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi guru. Hal inilah yang kita rasakan sekarang, betapa pentingnya pengembangan diri. Karena di sini kita dirubah cara belajar kita, yang dulu ketika sebelum pandemi kita lakukan dengan tatap muka, berubah menjadi daring. Padahal sekolah tidak didesain, jadi pembelajaran di sekolah itu tidak didesain untuk pembelajaran daring atau pembelajaran online. Kalau di UT saja, pembelajaran daring yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu masih membutuhkan tatap muka. Nah, hari ini kita dipaksa untuk pembelajaran daring saja. Maka guru mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengupgrade pengetahuannya tentang pembelajaran daring. Makanya sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan, workshop, apapun itu namanya yang dilakukan secara daring. Disinilah peran guru untuk mengupgrade pengetahuannya, untuk memperbaharui pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang aplikasi yang digunakan, terus hal-hal yang mendukung pembelajaran daring, misalnya ingin menggunakan YouTube, ingin membuat video pembelajaran, dan apapun itu guru harus tahu dan mau untuk mempelajari itu, sehingga guru memiliki pengetahuan-pengetahuan yang mutakhir, atau dengan bahasa sekarang adalah yang kekinian. Nah, di samping itu peningkatan
keterampilan kemampuan guru juga harus menghasilkan publikasi ilmiah. Salah satu publikasi ilmiah yang sering dilakukan guru adalah membuat penelitian tindakan kelas, membuat PTK. Kalau yang lainnya misalnya membuat buku teks misalnya, atau buku pelajaran. Nah, semua hal yang dibuat oleh guru dalam hal publikasi ilmiah itu berasal dari atau mendukung kegiatan seorang guru di kelas. Misalnya membuat buku teks atau buku pelajaran nanti akan digunakan oleh peserta didik. Membuat PTK, mempelajari atau memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas. Semuanya akan berbalik ke kelas atau ke pengembangan peserta didik atau peningkatan pengetahuan peserta didik. Dan yang terakhir adalah karya inovatif. Di sini karya inovatif dia akan bisa berskala luas lagi. Jadi di sini kalau publikasi ilmiah ini berhubungan dengan hal-hal yang terutama berbau artikel, buku dan seterusnya. Kalau karya inovatif ini lebih luas lagi. Jadi diberi kesempatan sebebas-bebasnya terhadap pendidik untuk membuat karya inovatif. Nah, di sini yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas tambahan. Ada wali kelas, ada waka, ada wakil kepala sekolah, ada kepala lab, ada kepala bengkel misalnya, ada kepala perpustakaan, untuk menunjang pengembangan karir sebagai seorang guru. Jadi kita diberi tugas tambahan di sekolah, misalnya saya sebagai wali kelas atau sebagai kepala lab misalnya. Dan yang terakhir teman-teman, apa tujuan dari PKB? Yaitu pemenuhan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru saat ini dan di masa mendatang. Jadi apa yang kita lakukan pengembangan diri ini, kita harus merefleksi diri dulu, kira-kira yang saya butuhkan apa. Sehingga tidak semua pengembangan diri itu kita ambil. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita membutuhkan PTK misalnya, pelatihan PTK, maka ikuti pengembangan diri yang berhubungan dengan pelatihan PTK. Saya membutuhkan pengembangan diri berupa model-model pembelajaran daring misalnya. Ikuti diklat-diklat yang mempelajari tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring atau semua hal yang berhubungan dengan daring. Nah, siapakah yang tahu kebutuhannya? Yaitu guru itu sendiri. Makanya ketika kita membuat SKP, kita akan tahu bahwa kita merencanakan dalam 1 tahun itu harus mengikuti PD berapa, harus membuat publikasi ilmiah berapa, atau bahkan karya inovatif. Nah, sehingga dari sini maka kebutuhan kita selama 1 tahun itu kita tahu saya harus mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan keprofesian sebagai seorang guru itu berapa. Nah, dari sini ketika kita memahami betul bahwa kebutuhan kita sudah kita ketahui, maka dengan sangat mudah kita akan bisa membagi waktu antara karir dengan kewajiban utama kita sebagai seorang guru, yaitu mengajar. Nah, kali ini kita sudah membahas seluk-beluk atau ruang lingkup dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita akan melanjutkan lagi, yaitu hal yang tidak kalah pentingnya teman-teman, jumlah angka kredit yang disyaratkan dalam kegiatan pengembangan keprofesian. Nah, ini kita sudah masuk ke teknis awal. Kira-kira kalau saya naik pangkat ke misalnya ke 4A, saya butuh pengembangan diri berapa, saya membutuh publikasi ilmiah berapa, dan saya butuh angka kredit dari karya inovatif berapa. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya, tetap dalam kajian tafsir buku 4. Like jika suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi di kajian tafsir buku 4 berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.